Atletico Madrid diakuisisi oleh investor Amerika Serikat. Atletico Madrid kini menjadi milik Apollo Global Management, sebuah perusahaan manajemen aset asal Amerika Serikat. Mereka akan menjadi pemegang saham mayoritas klub ibu kota Spanyol itu mulai awal tahun 2026. Diberitakan oleh The Athletic, kesepakatan itu membuat valuasi Atletico kini bernilai sekitar 2 miliar euro. Masuknya Apollo diyakini akan memperlancar proses pembangunan dari Sport City yang mencakup fasilitas latihan baru untuk tim asuhan dari Diego Simeone. Asosiasi sepak bola Turki skor 1000 pemain. Sebuah langkah besar dan mengejutkan telah diambil oleh Federasi Sepak Bola Turki dalam memerangi judi di kalangan dalam sepak bola negeri itu. Tak tanggung-tanggung mereka telah menjatuhkan skor kepada 1024 pemain dari semua divisi yang diduga terlibat dalam skandal judi. 2026 jadi Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 jadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo merebut titel juara. Ronaldo sudah 5 kali tampil di Piala Dunia sejak tahun 2006 dan pencapaian terbaiknya yakni di timnas Portugal jadi semifinalis di Piala Dunia 2006. Dan Piala Dunia 2026 diakui Ronaldo menjadi yang terakhir baginya bermain di kompetisi level teratas. Bintang klub Al Nassr ini sadar diri sudah berada di penghujung karirnya, mengingat usianya sudah menginjak kepala 4. Citra pemain ganggu persiapan Thomas Tuchel jelang Piala Dunia. Thomas Tuchel menghadapi tantangan besar 2 laga di kualifikasi Piala Dunia melawan Serbia dan juga Albania. Beberapa pemain kunci timnas Inggris mengalami cedera, termasuk diantaranya Anthony Gordon dan juga Nick Pope, yang membuat pelatih asal Jerman ini harus mempertimbangkan sejumlah perubahan. Tuchel dikabarkan ingin memanfaatkan 2 laga terakhir ini untuk menguji kombinasi baru dan memberi kesempatan bagi para pemain muda. Salah satu wajah yang masuk ke dalam skuad adalah Alex Scott dari Bournemouth yang baru menerima pemanggilan pertama ke tim senior. Yamal dicoret dari timnas Spanyol gara-gara terapi selangkangan tanpa izin. Lamine Yamal dicoret dari skuad timnas Spanyol. Yamal didepak usai menjalani tindakan medis untuk cedera selangkangannya tanpa izin timnas Spanyol. Yamal awalnya masuk ke dalam daftar skuad Spanyol untuk menghadapi jeda internasional di November ini. Namun kini bintang Barcelona tersebut dipastikan dicoret dari skuad tim Matador. Yamal didepak karena menjalani tindakan medis tanpa sepengetahuan dari timnas. Cedera bergilir, Real Madrid kehilangan Thibaut Courtois dan juga Federico Valverde. Real Madrid kembali mendapatkan kabar buruk setelah Thibaut Courtois mengalami cedera otot. Klub resmi mengkonfirmasi masalah otot aduktor longus pada kaki kanannya. Menurut jurnalis Michael Ruiz, Courtois diperkirakan akan absen selama 2 minggu ke depan. Hal ini membuatnya kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan timnas Belgia. Sebelumnya, gelandang dan juga kapten pengganti Federico Valverde juga mengalami cedera otot. Pemain asal Uruguay ini cedera pada otot semimembranus di kaki kanannya. Menginspirasi di Sunderland, Granit Xhaka jadi pembelian terbaik Premier League. Premier League musim 2025-2026 menghadirkan kisah yang mengejutkan, namun tak ada yang lebih inspiratif daripada kebangkitan dari Sunderland. Di balik performa gemilang itu ada satu sosok berpengaruh yakni Granit Xhaka. Legenda MU yakni Wayne Rooney tak ragu memuji peran Xhaka yang dianggapnya luar biasa. Sempat diragukan karena faktor usia, Xhaka justru jadi inspirasi dan memberi dampak yang besar bagi Sunderland. Slot lebih banyak kalahnya daripada Ruben Amorim. Liverpool babak belur di tangan Arne Slot sejak awal tahun 2025. Merseyside Merah lebih banyak kalahnya daripada MU tim asuhan dari Ruben Amorim. Mo Salah sudah kalah 7 kali dari 10 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. LiveScore mencatat Liverpool sudah tumbang 17 kali di seluruh kompetisi sejak kalender berganti ke tahun 2025. Angka tersebut rupanya melampaui jumlah kekalahan rival bebuyutannya yakni Manchester United.
City sudah di urutan kedua, Arsenal wajib waspada. Man City sedang menguntit Arsenal di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. The Gunners wajib waspada karena sejarah membuktikan bahwa The Citizen jago menyalip di saat yang tepat. Arsenal pun meski hati-hati karena City asuhan dari Guardiola sudah terbiasa menguntit di pertengahan musim untuk kemudian merebut gelar juara di akhir musim. Itu berulang kali terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Timur Kapadzé, saya siap melatih timnas Indonesia. Timur Kapadzé berpisah dengan timnas Uzbekistan. Sang juru taktik buka pintu untuk petualangan yang baru dan menanti tawaran dari timnas Indonesia. Timur Kapadzé sebelumnya sudah dicopot dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Uzbekistan. Posisinya digantikan oleh legenda sepak bola Italia Fabio Cannavaro. Dilansir dari media lokal Zamin, Timur Kapadzé ditanya soal kelanjutan dari karirnya dan Kapadzé akui siap melatih timnas Indonesia. Liverpool selepas jeda internasional lawan tim papan bawah. Liverpool bakal menghadapi tim-tim papan bawah di Liga Inggris selepas jeda internasional di November ini. Selepas jeda internasional, Liverpool banyak menjumpai tim papan bawah di Inggris. Mereka adalah Nottingham Forest yang menduduki peringkat ke-19, West Ham yang menduduki peringkat ke-18, dan Leeds United yang menduduki peringkat yang ke-16. Namun sebelum Leeds United, Sunderland telah menanti Liverpool pada tanggal 4 Desember. Arsene Wenger yakin Liverpool belum habis dalam perburuan gelar juara. Mantan manajer Arsenal Arsene Wenger menilai Liverpool belum sepenuhnya tersingkir dari perburuan gelar juara Liga Inggris, meski baru saja kalah telak dari Manchester City. Menurutnya, posisi Liverpool memang sulit karena tertinggal cukup jauh dari Arsenal, namun masih ada peluang jika mereka mampu bangkit di sisa musim ini. Wenger menilai laga antara Man City dan juga Liverpool selalu memiliki tekanan besar. Pemain pinjaman Liverpool ini enggan pulang meski posisinya kosong di Liverpool. Lucas Stephenson menegaskan tidak berencana kembali ke Liverpool di Januari nanti meski klub induknya tengah kekurangan pemain di posisi bek kanan. Pemain 22 tahun itu mengaku ingin menyelesaikan masa peminjamannya bersama Dundee United hingga akhir musim. Dia merasa sudah berkomitmen penuh kepada klub Skotlandia itu dan enggan memutus kontrak pinjamannya di tengah jalan. Borussia Dortmund takut ditinggalkan oleh Nico Schlotterbeck. Manajemen Borussia Dortmund mulai khawatir Nico Schlotterbeck tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Sportbill melaporkan bahwa Schlotterbeck tidak sepenuhnya pas dengan kondisi Dortmund saat ini. Dalam laporannya, Schlotterbeck ingin mendapatkan peluang meraih gelar bergengsi setiap musimnya, hal yang sangat sulit dilakukan bersama Borussia Dortmund. Kontrak yang mengikat Schlotterbeck disinyalir nampak akan habis di tahun 2027. Apabila tidak segera diperpanjang, maka Derby VB berpotensi kehilangan sang pemain dengan harga yang miring di musim panas 2026. Sesko cedera, MU bakal panggil pulang Rasmus Hojlund. Sebuah spekulasi baru muncul terkait rencana dari MU menghadapi cedera yang dialami Benjamin Sesko. Setan Merah dilaporkan mempertimbangkan untuk memanggil pulang Rasmus Hojlund dari Napoli. Menurut kabar yang beredar, MU melihat Hojlund sebagai solusi yang sempurna untuk menggantikan Sesko. Ketimbang mereka mengeluarkan untuk membeli pemain baru, maka Setan Merah dikabarkan memilih untuk memanfaatkan aset yang mereka miliki seperti Rasmus Hojlund. Zidane umumkan akan segera melatih kembali. Legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane mengumumkan bahwa dirinya akan segera kembali ke dunia kepelatihan. Setelah beristirahat sejenak meninggalkan Real Madrid di tahun 2021, Zidane memberikan sedikit petunjuk mengenai masa depannya. Meski belum ada konfirmasi pasti mengenai klub atau tim nasional mana yang akan dilatih oleh Zidane, banyak spekulasi yang mengaitkannya dengan tim nasional Prancis dan juga Liverpool. Kembalinya Zidane ke dunia kepelatihan tentu menjadi berita besar. Banyak yang menantikan untuk melihat klub atau tim nasional mana yang akan dilatih oleh sang legenda. Rodrigo tak bahagia di Madrid, siap henggang di Januari. Rodrigo dilaporkan semakin tidak puas dengan situasinya di Real Madrid dan mempertimbangkan untuk henggang di Januari nanti. Laporan dari ESPN Brasil menyebutkan bahwa pemain asal Brasil itu siap mencari tantangan baru setelah jarang mendapatkan kesempatan bermain. Rodrigo memang tampil dalam 13 laga tetapi hanya 3 kali menjadi starter. Jumlah itu menunjukkan betapa perannya menurun drastis dibandingkan musim-musim sebelumnya.
5 bulan berlalu sejak Alonso datang, namun tidak ada tanda-tanda situasi akan membaik. Real Madrid pasang harga 150 juta euro untuk Vinicius Junior. Masa depan dari Vinicius Junior di Madrid tiba-tiba menjadi perbincangan hangat. Performanya mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir, dan situasi ini memperburuk hubungannya dengan sang pelatih Xabi Alonso. Berdasarkan laporan terbaru, Madrid kini bersedia melepas Vinicius. Klub tengah menetapkan harga yang tinggi untuk sang bintangnya tersebut. Sky Sport melaporkan Madrid telah menetapkan harga sekitar 150 juta euro. Harga fantastis itu mulai berlaku musim panas 2026. Dan saat ini minat paling serius justru datang dari klub Arab Saudi. Liga Pro Saudi dipandang sebagai tujuan paling memungkinkan bagi Vinicius. Erik ten Hag berpotensi kembali ke Ajax Amsterdam. Erik ten Hag dikabarkan berpotensi kembali ke Ajax. Manir Belanda itu belum mempunyai pekerjaan lagi. Media Inggris Talksport mengabarkan bahwa kemungkinan ten Hag akan melatih kembali Ajax. Dia memang sedang menganggur usai dipecat oleh Bayer Leverkusen. Bagi Ajax, ten Hag bukan sosok yang asing. Dia pernah menangani Ajax pada rentang 1 Januari 2018 hingga 16 Mei 2022. Bersama ten Hag, Ajax mampu meraih prestasi yang cukup bagus. Ajax menjadi juara Liga Belanda 3 kali, Piala Belanda 2 kali, dan sekali Johan Cruyff Shield sekali. Barcelona terima tawaran 75 juta euro dari Munchen untuk Dani Olmo. Barcelona baru-baru ini menerima tawaran besar dari Munchen untuk gelandang Dani Olmo. Menurut laporan dari VHS, nilai transfer yang diajukan mencapai 75 juta euro. Tawaran ini menjadi perhatian besar di Camp Nou karena jumlahnya yang fantastis, sekaligus bisa mempengaruhi perencanaan transfer dari klub. Bagi Barcelona, tawaran 75 juta euro merupakan angka yang signifikan. Negosiasi kemungkinan besar akan berlangsung kompleks dalam beberapa bulan ke depan.